Halo Sobat Civikus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe salamat lingun nalatai, salam sahujud kareni malempang, adil katalino bacuramin kasaruga basengat kajubata, arus. Perkenalkan, saya Novita Anista, saya dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Palangkaraya. Di sini, saya memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Nasional Indonesia yang dosen pengampunya yaitu Bapak Asep Iqbal SPD MPD. Di sini saya akan membahas tentang sistem pengangkatan raja serta kewajiban dan hak-hak raja. Sistem pengangkatan raja, pada umumnya sebutan raja sebagai kepala pemerintahan yang tertinggi pada kerajaan-kerajaan Islam masih memakai nama-nama atau sebutan-sebutan seperti lazimnya untuk para raja pada masa sebelum berdirinya kerajaan Islam. Contoh proses pengangkatan raja. Di sini ada 4 proses pengangkatan raja seperti di Aceh, Sultan dinobatkan dengan persetujuan ulama dan orang-orang besar cerdik pandai. Sultan berdiri di atas tabal, ulama memegang Al-Quran, Perdana Menteri memegang pedang. Di Jawa, Wali 9 berperan penting dalam pengobatan raja, Kerajaan Demak, Banten, Cirebon. Di Kalimantan, Mangkubumi sebagai cikal bakal raja, bukan keturunan raja, penggantinya membangun candi dan keraton. Gelar dan tradisi. Di sini ada 3 gelar dan tradisi. Yang pertama, gelar raja di Sulawesi seperti Sombaya, Goa, Payungen Luwu, Mangkawe Bone. Yang kedua, gelar sultan muncul setelah masuk Islam di wilayah Sulawesi. Dan yang ketiga, gelar raja dan jabatan dibuat tidak selalu diwariskan. Contoh di Wajo. Kewajiban raja. Ada 4 kewajiban raja. Raja harus memenuhi syarat untuk menempatkannya di atas manusia biasa, merdeka, dewasa, adil. Yang kedua, raja sebagai mikrokosmos yang merefleksikan tata alam tradisi Hindu-Buddha. Yang ketiga, raja menjalankan fungsi sebagai pimpinan, penegak hukum, dan pengelola negara. Yang keempat, kelangsungan kekuasaan raja didasarkan pada wahyu atau restu dari Tuhan atau dewa. Ada 3 hak-hak raja. Yang pertama, raja memerintah dengan restu dari ulama dan masyarakat. Yang kedua, raja dianggap sebagai pergantian suci atau penjelmaan dewa dalam tradisi Hindu-Buddha. Yang ketiga, kekuasaan raja sebagai lambang kebesaran dan stabilitas politik. Dan yang keempat yaitu mendapatkan penghormatan, misalnya dalam upacara, rakyat menyembah dan menunjukkan kesetiaan. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Di sini sistem pengangkatan raja memadukan tradisi lokal dan Islam. Raja mempunyai kewajiban moral dan administratif yang besar. Gelar raja dan sultan mencerminkan akulturasi budaya dan agama. Dan yang terakhir, kekuasaan raja berasal dari persetujuan rakyat dan tokoh agama. Nah, jadi itu tadi materi yang sudah saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.